Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi pembelajaran akidah akhlak MI, aspek akhlak. Berikut anggota kelompok 13. Yang pertama, Amelia Nurfitriani, yang kedua, Yunian Nursobah, dan yang ketiga, Deni Marliana Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nurfitriani, NIM 126205202164. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab ke kamar mandi, adab berpakaian, dan juga adab belajar. Adab ke kamar mandi. Adapun adab ke kamar mandi yaitu yang pertama berdoa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri. Ketiga, tidak membawa barang yang ada tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak bersuci dengan tangan kanan. Kelima, tidak bersuara di kamar mandi. Keenam, tidak menghadap kiblat. Kemudian adab berpakaian. Adapun adab berpakaian yaitu pertama berdoa. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Yang kedua yaitu menutup aurat. Yang ketiga tidak menampakkan tubuh. Yang keempat pakaian tidak ketat. Yang kelima tidak menimbulkan perasaan riya. Yang keenam memanjangkan pakaian. Yang ketujuh mulailah sebelah kanan. Kemudian adab belajar. Adapun adab belajar yaitu yang pertama niat lillahi ta'ala. Kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang ketiga yaitu selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, menjauhi maksiat. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dan yang keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunian Nursobah, NIM 126205202148, presensi 21. Di sini, mari kita belajar mengenai adab bersin, adab menguap, serta adab makan dan minum. Yang pertama, adab bersin, yaitu usahakan dengan suara yang tidak keras, memalingkan muka ke arah kiri sambil menutup mulut dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, adab bagi orang yang mendengar bersin, begitu pula bagi kalian yang mendengarkan bersin temanmu, dianjurkan untuk mendoakan dengan mengucapkan Yarhamukallah untuk laki-laki dan Yarhamukillah untuk perempuan. Dan yang ketiga, ketika yang bersin mendengar doa di atas, maka hendaklah ia berdoa dengan mengucap Yahdikumullah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adab menguap. Yang pertama, menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Yang kedua, menutup mulut dengan punggung tangan kiri. Yang ketiga, tidak mengeluarkan suara atau sejenisnya. Selanjutnya, adab makan dan minum. Yang pertama, mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, duduk dengan baik. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, boleh memakai sendok, tetapi jangan berisik. Yang kelima, mengambil makanan yang terdekat. Yang keenam, mengambil makanan secukupnya.
Yang ketujuh, membaca doa sebelum makan. Yang kedelapan, menggunakan tangan kanan. Yang kesembilan, makan dengan tenang dan tidak berbicara. Yang 10, tidak menyisakan makanan. Dan 11, berdoa sesudah makan. Yang ke-12, mencuci tangan setelah makan. Dan yang terakhir, berkumur atau menyikat gigi setelah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Marliana Laila, NIM 12620520218. Di sini saya akan memaparkan materi tentang adab bertetangga, adab terhadap lingkungan, adab bertamu, dan adab berteman. Yang pertama, adab bertetangga. 1. Selalu berbuat baik kepada tetangga. Kedua, memberi kenyamanan hidup kepada tetangga. Yang ketiga, yaitu tidak menyakiti tetangga. Dan yang keempat, tidak menyebarkan aib atau keburukan tetangga. Yang kelima, saling tolong-menolong. Yang keenam, saling menasehati. Yang ketujuh, saling bersilaturahmi. Dan yang kedelapan, menjenguk mereka ketika sakit. Selanjutnya yaitu adab terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga tanaman yang terdapat di lingkungan rumah kita dengan memberinya pupuk secara tepat dan menyiraminya agar dapat tumbuh subur. Kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. Ketiga, menanami pantai dengan pohon bakau atau untuk mencegah terjadinya abrasi. Keempat, tidak menebang tumbuhan secara sembarangan. Kelima, menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Kemudian, adab bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin masuk. Dan yang ketiga, posisi berdiri tidak boleh menghadap pintu masuk. Yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Dan yang terakhir, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Selanjutnya, adab berteman. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, tolong menolong. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat, saling menasehati. Sekian paparan dari kelompok 13. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.